Ya. Saya mau cerita sebuah dongeng tentang merawat dan menjaga bumi. Di satu tempat ada sebuah pohon yang rindang. Karena pohon itu rindang, maka di situ menjadi tempat tinggal burung-burung atau binatang-binatang lain yang tinggal dan bersarang di pohon yang rindang tadi itu. Karena di situ mereka bisa terlindung dari hujan, dari angin dan panas, sehingga burung-burung bisa dengan aman dan nyaman tinggal di pohon tersebut. Sampai pada satu ketika ada seorang pemburu pun berpikir ini adalah kesempatannya untuk memburu kijang itu. Pada saat dia menembakkan panahnya, kijangnya pun melompat sehingga panahnya itu mengenai pohon tersebut, tidak mengenai kijang. Nah, kan panahnya itu mengandung racun sehingga pohon itu lama kelamaan daunnya menguning dan terjatuh. Ya, gimana ceritanya? Ayo. Ada sebuah pohon. Ya. Dia rindang. Ulangi. Ada sebuah pohon Ya. yang rindang Ya. dan lebat. Ya, terus Banyak di Ketawa Karena dia tak salah. iya tahu. ya jangan kayak gitu. ya, ntar nggak selesai nih. Kawan gobloknya. Ketawa Jangan sendiri ya. jangan ngadep sana. Sampai takut itu, Ya, sampai lu- takut lu- kucing. Lu paling jelek, ntar kena coret. Kita coret rame-rame. Jangan digoyang-goyang. Ada sebuah pohon yang amat besar dan amat rindang. Karena pohonnya yang amat besar, pohon itu pun ditinggali oleh banyak burung. Ada kakek burung, nenek burung, ayah burung, ibu burung, anak burung, cucu burung, cici burung. Banyak burung yang tinggal di pohon itu. Mereka pun merasa nyaman dan aman berada di pohon itu. Lanjut bilang. Matikan itunya, lanjut. Nyaman berada dalam pohon itu. Ya, lanjut. Tapi dulu habis itu apa? Yang tahu, Habis itu apa? yang nggak Nyaman- tahu. Nyaman di pohon itu ya. Ya, lanjut. Ntar dulu. Hah? Nyaman di pohon itu setelah itu apa? Nggak tahu. Hah? Tunjukin Son. Lalu ada pengembangan. Oh, Ya. Bukan. Apa? apa? Apaan? Nyaman di pohon itu. Ya, terus? Ini kan lu nyaman di pohon itu lalu ada pengembangan kan? Ketika Apaan? datang Pohon itu, Ada pemburu. pohon itu terbebas dari hujan, panas, Oh, iya. dan mereka nyaman di pohon itu. pohon rindang udah. Ya, Ini udah 30 menit. ya, Sekarang. lanjut. Ya, ceritanya gimana kau bilang? Itu ulang-ulang. Kau cerita dulu, kalau dia mau lanjutin, gimana mau dilanjut? Kau belum ngomong. Nah, lanjut. Pohon itu terbebas dari rindang, saking rindangnya terbebas dari matahari panas dan hujan, sehingga burung-burung merasa nyaman di sana. Suatu ketika ada datang pemburu datang. Pemburu ini sudah lama mencari kijang burunya. Ya. Terlihat di bawah dekat pohon itu. Lanjut bilang, tunjuk orangnya. Lanjut bilang. Dia melihat kijang. Dia sudah melihat kijang yang kelelahan dan beristirahat di bawah pohon yang rindang tersebut.
Saat ingin memanahnya, ternyata tidak tepat pada sasaran, melainkan terpanah ke arah pohon tersebut. Dan panah itu beracun. Di hari-hari kemudian, pohon itu daunnya menguning dan lanjut. Next. Belok Daunnya kan? menguning. Pohon itu mulai berguguran karena tadi terkena racun, dia jadi sakit, daunnya menguning, berjatuhan satu persatu sampai akhirnya daun-daunan di pohon itu habis kering kerontang, sehingga burung-burung itu satu persatu pergi meninggalkan pohon yang kering itu. Lanjut. Buset. Suatu ketika datanglah seorang pengembara. Pengembara itu melihat ke atas pohon dan melihat hanya ada burung beo yang ada di pohon itu. Pengembara pun bertanya kepada burung beo tersebut, "Mengapa engkau masih ada di sini sedangkan teman-temanmu sudah pergi?" Lalu burung beo itu menjawab, "Pohon ini telah banyak berjasa bagi saya. Nenek dulu saya lahir di sini, saya lahir di sini, anak-anak cucu saya juga lahir di sini." Lanjut. Lahir. Apa ya? Jadi Sungguh mulia. Oh ya, sungguh mulia. enggak lah. Iya, sungguh mulia. Sungguh mulia. Diri sungguh mulia Jadi diri. pohon ini banyak berjasa bagi saya. Jadi pohon ini banyak berjasa bagi saya. Nah, datang sini. Udah datang, lagi nungguin cerita ya, lagi Pengembara nungguin. berkata kepada burung beo, "Sungguh mulia engkau." Apa yang kau inginkan? Saya Apa? berikan satu permintaan. Saya berikan satu permintaan kepadamu. Apa yang kau inginkan? Lanjut bilang. Lanjut. Dia mah banyak nge-stopnya. Waktu 30 detik 5 kata doang. Oh. Lanjut. Apaan tadi? Nggak tahu deh apa ya. Aduh, lupa. Lu pelit banget, Cor. Sampai hati mulia. Kayaknya dengerin dong. Apa ya? Satu permintaan ya? Iya, satu permintaan. Iya, satu permintaan. Saya berikan satu permintaan. Apa yang kau inginkan? Hanya satu yang saya inginkan, yaitu pohon, supaya pohon ini kembali seperti dulu, memiliki daun yang lebat dan rindang, menutupi hujan, melindungi saya dan keluarga saya dari hujan dan matahari. Lalu di hari-hari kemudian pohon tersebut kembali. Mahadewa dulu. Oh. Lanjut. Akhirnya si Mahadewa mengabulkan permintaan si Beo itu. Jadi karena dikabulkan permintaannya, jadi pohon itu tumbuh kembali, daun-daunannya tumbuh satu persatu sampai rindang kembali, sehingga setelah pohon itu rindang, maka burung-burung lanjut. Maka burung-burung itu datang kembali ke pohon itu. Pohon itu pun Lama banget disengajain. Pohon itu pun kembali ramai, kembali rindang dan bahagia. Yeay, selesai. Udah, Iya. udah habis. Habis. Beginian harus beginian. Besok-besok saya nggak mau. Udah
Ngambek. Coba tunjukin dulu, Mak. Mak. Ngambek. Saya pernah membaca suatu buku mengenai menjaga dan merawat alam. Pasti uraian-uraian sudah akan banyak diberikan. Nah, yang menarik adalah di dalam buku itu saya baca satu kisah, satu dongeng yang menurut saya sangat bagus. Ceritanya begini. Di suatu tempat ada pohon yang sangat besar. Daunnya sangat rimbun, sehingga segala macam burung itu bersarang di tempat itu. Ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada anak-anak cucu cicit burung. Semuanya bersarang di tempat itu. Karena merasa aman, kalau hujan terlindung, dari panas pun terlindung. Mereka semua bahagia, beranak pinak di tempat itu. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Sudah lama kijang itu diburu dan belum kena. Nah, pada waktu itu kijang yang sudah kelelahan, itu berhenti persis di bawah pohon itu. Tidak bisa apa-apa lagi. Nah, pemburu itu mengira sekarang waktunya melepaskan panah untuk membunuh kijang itu. Maka busur direntangkan, panah dilepaskan, yakin bahwa kijang itu akan kena. Ternyata tidak. Kijang itu menghindar, panahnya menancap di pohon besar itu. Padahal panah itu beracun. Maka pada hari-hari berikutnya yang kita saksikan, yang disaksikan adalah pohon itu mulai meranggas. Daunnya yang semula hijau mulai menguning, kemudian jatuh. Dan begitu seterusnya sehingga sampai suatu saat semua daun itu habis. Nah, bersamaan dengan bergugurannya daun-daun itu, satu persatu burung-burung itu pergi mencari tempat yang baru, yang aman bagi mereka. Tinggal seekor burung beo, yang meskipun pohon itu sudah gundul, dia tetap hinggap di tempat itu. Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara. Dia melihat ke atas, melihat burung beo itu, merasa heran. Kenapa burung ini masih hinggap di situ, padahal burung-burung lain sudah pergi satu persatu. Maka pengembara itu berkata kepada burung beo di atas itu, "Hai burung, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu, pergi ke tempat lain mencari perlindungan? Kenapa engkau tetap di situ saja, kena panas, kena hujan?" Burung beo itu menjawab, "Bapak, nenek moyang saya lahir di tempat ini. Saya lahir di tempat ini. Anak-anak saya juga bersarang di tempat ini. Bagaimana mungkin saya meninggalkan tempat ini, pohon ini? Karena pohon ini sudah begitu berjasa kepada nenek moyang kami, kepada anak cucu kami." Pengembara itu berkata begini, "Burung beo, sungguh mulia hatimu. Sekarang katakan satu permintaan kepada saya dan permintaanmu akan saya turuti." Burung beo itu menjawab begini, "Bapak, apalagi yang mau saya minta kecuali satu, yaitu supaya pohon ini menjadi hidup kembali, menjadi rindang kembali,
dan menjadi tempat kami merasa aman dan bahagia. Ternyata pengembara tadi adalah Mahadewa yang bisa melakukan segala sesuatu. Maka atas permintaan burung beo tadi, si Mahadewa tadi menepati apa yang dia katakan, pelan-pelan pohon itu bersemi kembali. Pelan-pelan muncul daun-daun baru. Semakin hari semakin rimbun, sampai menjadi seperti sedia kala. Dan pada waktu itulah, burung-burung yang tadinya pergi merasa tidak aman di tempat itu, kembali bersarang di tempat itu. Dongengnya sederhana, pesannya jelas, yaitu agar kita semua mempunyai hati mulia, seperti burung beo tadi, menjaga, merawat, dan mengusahakan apapun, supaya bumi kita ini menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi seluruh alam ciptaan. Marilah kita sambut ajakan Paus Fransiskus untuk sungguh-sungguh membatinkan keprihatinan kita, panggilan kita untuk merawat dan menjaga bumi ini, sehingga menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi kita manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih.